Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Mahdi ini. Dan tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabat kita masih bisa menikmati iman dan Islam hingga sampai saat ini. Seperti biasa, kalau habis ba'da tahajud dan doa bersama, kita melaksanakan kegiatan pembacaan takwil mimpi. Maka kali ini saya akan bacakan mimpi dari Mas Hafiz, pemimpi Mas Hafiz, dengan judul Badai Fitnah Besar Dunia Tengah Menutupi Langit Bumi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai bacakan. Tiba-tiba aku berada di situasi di mana ada badai di rumahku yang di Surabaya. Karena awan gelap yang meliputi langit, badai angin membuat pohon tumbang serta tiang listrik berjatuhan. Aku terus baca doa perlindungan di dalam hati untuk berlindung kepada Allah. Namun pohon mengenai kepalaku ketika hendak menyelamatkan orang yang ada di balik pohon. Dan ketika aku hendak menyelamatkan anak kecil dan orang-orang lagi, tiba-tiba ada kabel putus dari tiang listrik yang berhamburan mengenai dadaku, dan dadaku tersengat listrik, namun aku tidak merasakan sengatannya. Kemudian aku mengajak beberapa orang untuk bersembunyi di sebuah rumah untuk berlindung dari badai. Ada yang heran melihatku, baik-baik saja karena tersengat listrik tegangan tinggi, namun aku tidak apa-apa dengan membicarakannya. Namun aku tidak menanggapinya, hanya fokus mengamati awan gelap yang membawa badai yang terlihat sangat tidak wajar itu. Dan ketika awannya mulai reda, aku coba keluar dari rumah dan melihat kemana awan badai itu akan bergerak. Namun badai tersebut terlihat semakin besar, dan awan gelap mulai berjalan lagi mengarah ke arah kiri. Terlihat ada sebuah tangan besar di balik awan hitam tersebut yang mengendalikan arah badainya. Kulihat jelas posisi tangan mengepal dan terlihat kuku-kukunya yang berwarna hitam dan putih. Takwilnya. Pemimpi berada di rumah tempat perlindungan, lalu datang badai besar dan awan gelap meliputi langit. Angin kencang menumbangkan pohon-pohon dan menjatuhkan tiang listrik. Dalam keadaan genting itu, pemimpi membaca doa perlindungan, menolong orang lain, bahkan anak kecil, dan walaupun tersengat listrik di dada, pemimpi tidak terluka. Setelah itu,
pemimpi melihat awan gelap bergerak kembali dan tampak sebuah tangan besar di balik awan dengan kuku berwarna hitam dan putih yang seolah mengendalikan arah badai tersebut. Mimpi seperti ini bukan sekedar visual simbolik, melainkan mubasyirat, penglihatan rohani yang mengandung pesan ilahi. Ia menunjukkan bahwa pemimpi diperlihatkan oleh Allah hakikat badai besar yang akan atau sedang terjadi di dunia, baik dalam bentuk fitnah, krisis, atau pergolakan spiritual dan sosial. Takwil menurut simbolisme Ibnu Sirin dan ulama klasik, badai dan awan gelap menurut tafsir Ibnu Sirin menandakan datangnya ujian besar, fitnah, atau murka Allah terhadap suatu kaum. Ketika badai datang di sekitar rumah pemimpi, itu pertanda bahwa fitnah besar sedang atau akan mendekat ke wilayah pemimpi. Dan pemimpi termasuk orang yang dipilih untuk menyadarinya lebih dahulu. Awan gelap bukan selalu azab, tapi bisa juga perisai rahasia Allah untuk menyingkap siapa yang benar-benar bertauhid dan siapa yang terjebak dalam kegelapan dunia. Pohon yang tumbang bermakna runtuhnya orang-orang saleh atau pemimpin spiritual. Baru tahu nih, pohon-pohon yang tumbang bermakna runtuhnya orang-orang saleh atau pemimpin spiritual. Pohon dalam tafsir klasik melambangkan orang berilmu, peneduh, dan sumber kehidupan. Ketika pohon tumbang, itu menunjukkan banyak tokoh kebenaran akan tersingkir atau dijatuhkan oleh badai fitnah. Tiang listrik yang jatuh dan kabel putus melambangkan terputusnya cahaya, ilmu, informasi yang benar atau panduan rohani. Dunia akan diliputi oleh kegelapan informasi, di mana orang tak tahu mana kebenaran dan mana kebatilan. Listrik yang menyentuh dada namun tidak melukai pemimpi menunjukkan bahwa pemimpi diselamatkan dari fitnah arus informasi dan teknologi yang bagi banyak orang dapat mematikan iman mereka. Listrik juga bisa dimaknai sebagai simbol kekuatan sistem dunia modern. Maka tersengat tapi tidak binasa, berarti pemimpi berinteraksi dengan sistem itu tapi tidak terjerat di dalamnya. Menyelamatkan orang dan anak kecil menunjukkan jiwa nubuah. Anak kecil adalah simbol fitrah, maka pemimpi diutus untuk melindungi fitrah manusia dari badai fitnah Dajjal, yaitu gelombang kekeliruan global yang menghancurkan akidah dan kemanusiaan. Tangan besar di balik awan gelap adalah simbol yang sangat dalam. Dalam tafsir rohani, tangan mewakili kekuasaan kendali atau kuasa yang tersembunyi. Ketika ia tampak besar mengepal dengan kuku hitam dan putih, itu melambangkan kekuatan besar yang mengatur arah kehancuran dunia dari balik tabir. Gabungan antara kegelapan dan kebenaran palsu, warna hitam dan putih, menunjukkan dua wajah fitnah. Sebagian nampak seperti kebaikan, tetapi di dalamnya ada kegelapan. Inilah fitnah Dajjal yang datang membawa cahaya palsu. Takwil rohani, Qur'aniyah dan hadisiyah. Dalam Al-Quran, awan gelap pernah disebut sebagai azab kepada kaum Ad. Artinya, badai dan awan gelap sering menjadi ujian penyaring, bukan semata bencana. Ia datang untuk memisahkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tertipu oleh awan yang dikira hujan, padahal itu azab. Sementara pemimpi yang tidak terluka oleh tersengat itu sejajar dengan kisah Nabi Ibrahim.
Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya 69. Maka mimpi ini menunjukkan perlindungan khusus Allah. Pemimpi sedang disiapkan menjadi manusia yang tidak terbakar oleh api fitnah, sebagaimana Ibrahim tidak terbakar oleh api Namrud. Pemimpi diberi izin untuk melihat tangan pengendali badai, karena pemimpi termasuk orang yang akan membuka tabir fitnah dunia akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, akan datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap. Seseorang pada pagi hari beriman dan pada sore hari kafir. Hadis riwayat Muslim. Badai gelap yang pemimpi lihat itulah fitnah malam yang gelap itu. Badai spiritual global yang mengguncang iman manusia. Tafsir akhir zaman dan konteks zaman kita. Mimpi ini sejalan dengan banyak ru'ya dari orang-orang soleh di masa kini yang melihat awan hitam, badai atau tangan besar di langit sebagai lambang fitnah besar menjelang kebangkitan Al-Mahdi. Beberapa mimpi yang sejalan. Mimpi dari seorang mukmin di Turki tahun 2019 melihat badai hitam datang dari arah barat, merobohkan kota, sementara dari timur muncul cahaya putih seperti bulan. Maka ditakwilkan sebagai fitnah global yang datang dari sistem barat, sementara penyelamatan akan datang dari arah timur. Mimpi Muhammad Qasim melihat awan gelap yang mengandung tangan besar berwarna hitam menguasai dunia, ditakwilkan sebagai sistem Dajjal modern yang mengatur politik, ekonomi, dan media dunia. Mimpi beberapa ikhwan di Indonesia, badai menghantam kota, hanya rumah-rumah orang yang berzikir yang selamat, menunjukkan munculnya wilayah uzlah sebagai tempat perlindungan rohani dari fitnah akhir zaman. Jadi badai dalam mimpi pemimpi adalah fitnah besar dunia modern yang berpadu antara sains, kekuasaan, dan tipu daya spiritual. Rumah pemimpi di Surabaya melambangkan posisi tempat pemimpi di bumi ini yang menjadi pusat ujian, tapi juga pusat penyadaran. Pesan dan peran rohani pemimpi diperlihatkan bahwa fitnah besar sedang berputar, dikendalikan oleh tangan kegelapan dari balik awan. Pemimpi diselamatkan dan diberi penglihatan agar memahami sumber badai itu dan tidak tertipu olehnya. Maka tugas pemimpi adalah menyelamatkan orang lain, terutama generasi muda, mengajak mereka berlindung di rumah rohani, yaitu wilayah iman dan zikir. Pemimpi ditunjuk sebagai saksi rohani dari badai akhir zaman, bukan untuk takut, tapi untuk bersiap dan menguatkan orang lain. Menurut ilmu tafsir ru'ya para ulama, ru'ya shadiqah adalah dari Allah, membawa makna ilham, isyarat, dan perlindungan. Atau dari setan, menakutkan dan tanpa arah kebaikan. Hadis al-nafs hanyalah gambaran pikiran atau kecemasan pribadi. Ciri mimpi pemimpi mengandung makna simbolik yang dalam dan tidak kacau, memiliki tema penyelamatan dan ujian besar, bukan sekadar ketakutan. Dihiasi pengalaman spiritual, ada elemen ghaib yang mengandung makna universal, bukan pribadi. Maka levelnya adalah ru'ya shadiqah, yakni tingkat ilhamiah. Bisa jadi ini bagian dari rangkaian mubasyirat al-mahdiyah, yaitu mimpi yang mengisyaratkan badai akhir zaman dan peran penyelamatan umat. Kesimpulan rohaniah, mimpi ini menggambarkan badai besar fitnah dunia yang tengah menutupi langit bumi manusia. Tangan besar di balik awan adalah simbol kuasa iblis dan jaringan global yang mengandalkan arah Majelis Gaza. 16 Oktober 2025. Nah, demikian apa yang saya sampaikan dalam takwil mimpi. Semoga dapat bermanfaat. Waktu sudah tiba sholat subuh.
Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu